Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatun Zahra. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh IPTEK terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat IPTEK, mulai dari pengertian. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan, di mana membentuk sebuah kemajuan ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengamatan identifikasi, deskripsi, eksperimen, penyelidik, dan penjelasan teoretis tentang fenomena alam. Teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah, teknologi pengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan yang praktis. Kemudian IPTEK di Indonesia. Pertama yaitu satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Dosmesis Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Kemudian telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Nah, saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat, short message atau SMS lah singkatannya. Dan juga televisi. Jauh sebelum ditemukan YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884 di Indonesia. Kemudian lanjut pada pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu pada aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Nah, kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat mencapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintah yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Nah, sementara itu dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja dalam hal-hal positif, dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintah yang bersih, jujur, bahkan adil dan inspiratif. Masyarakat dapat mengetahui potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang mungkin disiaran langsungkan oleh televisi pada saat ini. Nah, pada saat ini juga di Indonesia makin banyak lahir partai-partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya. Kemudian pengaruh positif pada aspek ekonomi.
pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya yaitu yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kemudian juga makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Kemudian juga bisa mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran rakyat juga. Kemudian juga bisa menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dan juga pada yang ketiga yaitu pada aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi manapun. Nah, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Contoh kecilnya saja, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang ini yaitu kita dapat ambil yaitu kita makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kemudian pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh negatifnya bagi kehidupan kita. Di antara pengaruh negatif tersebut seperti dalam aspek berikut, itu aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka atau tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang meski diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan yang mereka punya tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi sangat terancam. Kemudian
pada aspek ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif, di mana Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Kemudian persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit dan berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Kemudian pada aspek sosial, budaya, kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif, yaitu seperti munculnya gaya hidup konsumtif atau selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat-sifat hedon kalau kata anak sekarang, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan atau kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, kemudian foya-foya dan lain sebagainya. Kemudian adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Nah, sikap seperti inilah yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang terlalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma agama kita. Contohnya saja memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. Kemudian makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas sesama, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Kemudian makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek hukum dan kemudian aspek hukum, yaitu dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan tindakan anarkis juga dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kedaulatan negara semakin berkurang. Demikian, itulah sedikit penjelasan saya tentang iptek di Indonesia. Mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf karena saya juga dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.